Mirip gini, mirip teh hijau sebetulnya. Oke. Jadi kalau teman-teman tahu teh hijau, nah tapi ini kratom bukan teh gitu ya. Terus saya minum kratom itu, rasana nanaon. Biasa we gitunya. Maksud saya gini, terus kenapa harus dilarang gitu? Ya kenapa toh? Saya minum teh itu juga nggak mabuk juga gitu ya? Enggak, Pat. Enggak, lebih mabuk ku masalah hirup urang. Itu lebih memabukkan, Pat. Eta mah, Pat. Sok yang ngaku ya. Kita ngobrol lagi ya soal kali ini soal kratom. Ya. Ini sudah hadir di sini pedagang besar kratom cabang Bandung. Gelo, eta hoax namanya, eta hoax. Gini kawan-kawan, selama kanal ini berdiri itu ada banyak komentar ya. Ada banyak di kolom komentar yang ngasih masukan. Di antaranya gini, masukan-masukan untuk topik maksudnya. Nah, salah satu yang sering disebut oleh teman-teman itu diantaranya adalah soal kratom. Selain tentunya ada beberapa yang lain, tapi saya boleh nyebut sebelum kita masuk soal kratom. Itu ada juga yang misalnya pengen bahas soal LSD. Itu ada sebetulnya teman-teman. Ya. Itu ada teman-teman di salah satu episode kami itu yang kapan ya, Prim? Di tahun ini juga gitu LSD? Ya, di tahun ini juga lah. Pokoknya teman-teman lihat aja di kanal ini, itu ada yang kami bahas soal LSD. Dampaknya, kemudian juga apa itu LSD itu dibahas di situ. Kemudian bahkan tramadol itu juga ada yang minta juga untuk dibahas. Nah, mungkin teman-teman yang kami nggak menyalahkan ya, kalau belum melihat semua episode kami, tapi itu ada soal tramadol, soal yang pernah ada juga trihex, jamur, soal jamur magic itu mushroom ya. Iya, magic mushroom ya, itu pernah dibahas juga. Ada beberapa zat psikoaktif ya yang dibahas, jenis-jenisnya itu ada di sini. Di kanal ini. Jadi teman-teman boleh deh eksplorasi di kanal ini, sekalian promosi juga boleh dong, Pat. Iya dong. Iya kan? Jadi teman-teman boleh lihat di situ. Nah, kratom harus diakui memang belum pernah kami bahas di kanal ini. Maka ya sebagai pengantar Pat ya. Sebagai pengantar kita akan bukan rencana. Kita akan bahas dulu kratom selintas saja dulu. Tapi buat teman-teman mungkin pernah tahu ya, kratom kan kayak daun juga kan, Pat, itu. Tanaman daun, kan. Menurut literatur dari Google. Dari Google. Ya, jadi kratom itu tanaman masih keluarga tanaman pohon kopi sebenarnya. Sebetulnya itu kopi ya, kalau dari genus spesies kayak gitu ya. Genus. Keluarganya familia. Familianya itu kopi. Adalah googling lah genus tanaman. Eta penting, Bro. Biar kita tidak sotoy ya. Jadi itu masih tergolong tanaman kopi ya, tanaman kopi. Dan setahu saya, Pat, kratom sebelum rame disebut kratom, dan ya saya tahu lah sering diidentikan dengan narkoba jenis baru, sebut aja begitu dalam tanda petik. Itu dulu orang menyebutnya di beberapa daerah itu daun purik. Daun purik. Jadi teman-teman boleh deh googling deh, itu juga ada daun purik. Kalau di Malaysia ketum ya. Iya, ketua umum. Ketum gitu? Tapi bilang iya. Kratom mungkin coba aja kata kunci ketum gitu. Nah, munculnya sebetulnya itu kratom kalau di kita ya. Nah, kalau dulu banget itu ya sebelum muncul istilah kratom itu di beberapa tempat saya bilang itu disebutnya daun purik gitu. Nah, daun purik itu tumbuh di hutan-hutan, di tropis. Ya, di hutan tropis kebanyakan, makanya banyak muncul itu kalau nggak di Sumatera, di Kalimantan yang saya tahu, di Kalimantan. Nah, Pat, saya pernah dapat beberapa teman yang memang pernah mengusahakan kratom itu di Pontianak, di daerah Pontianak. Jadi kratom itu bahkan ekspor, Pat. Oh iya. Ya, mungkin teman-teman juga pernah dengar lah ya. Banyak pengusaha mungkin di Kalimantan, bahkan di ini loh, diresmikan oleh gubernur Kalimantan Barat ya. Gubernur Kalimantan Barat. Bea cukai. Artinya resmi itu, jadi karena devisa kan. Jadi pengusaha-pengusaha di sana, petani, pengusaha dan seterusnya itu ekspor. Tontonan loh itu juga. Iya, tontonan, Pak, berapa kontainer itu, Pak. Jadi masuklah ke beberapa negara, ada di antaranya Amerika juga ada, kemudian mana lagi ya? Belanda dan adalah beberapa negara di Eropa juga, Belanda contohnya. Nah, artinya itu jauh dari wacana soal pelarangan narkoba gitu ya. Berita itu rame karena BNN itu merencanakan untuk menjadikan kratom narkotika golongan 1 2017 itu usulannya. Oh, 2017 gitu. Ya bahkan. Nah, mereka menargetkan 5 tahun setelah pengumuman itu benar-benar masuk dia ke dalam
narkotika golongan 1. Oke, Berarti artinya tahun ini nih. artinya 2002. nasibnya akan sama seperti ganja. Iya, Contohnya. golongan Oke. 1. Iya, bakalan dilarang untuk keperluan medis gitu, hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Iya. Makanya ya itu Wacananya jadi apa namanya berita apa pengiriman kratom dari Pontianak ya waktu itu. Iya. Itu jadi rame karena itu dianggap secara terang-terangan melawan rencana Badan Narkotika Nasional. rencana kebijakan untuk melarang kratom itu Kratom, ya. Oke, karena yang saya ketahui juga, Pat, itu sebetulnya udah jadi hal yang biasa. Saya sih ngebayanginnya gini, nggak ada bedanya dengan ganja. Gini, sebelum ada undang-undang yang melarang itu tuh orang-orang biasa aja menanam kratom, bahkan membudidayakannya, mungkin Bahkan dijadikan mungkin dia liar, tanaman liar, ya, bahkan dicabutin tidak gitu ya, punya karena nilai, mengganggu tanaman lain. mungkin kan. tidak punya nilai ekonomis kan gitu ya, atau biasalah tanaman liar. Kalaupun ada, tapi kan buktinya dibudidayakan juga, Pak. Jadi bukan semata-mata tanaman liar juga Iya, kali. iya. Akhirnya ketemu khasiatnya, mungkin Khasiatnya. bisa untuk, saya pernah nyoba untuk dijadiin teh juga, Pak. Jadi iya. kayak teh. Jadi daunnya tuh kering, ya kayak teh lah gimana ya. Diseduh gitu ya. Diseduh jadi seperti teh saja gimana. Jadi seperti mirip gini, mirip teh hijau sebetulnya. Oke. Jadi kalau teman-teman tahu teh hijau, nah tapi ini kratom bukan teh gitu ya. Terus saya minum kratom itu, kratom. rasana nanaon. Biasa we gitunya. Maksud saya gini, kalaulah itu dilarang, terus kenapa harus dilarang gitu? Kalau itu dilarang, kenapa itu harus dilarang? Sorry, Gimana maksudnya? kenapa kalau itu harus dilarang? Ya kenapa? Toh saya minum teh itu juga Nggak mabuk juga gitu ya? Enggak, Pat. Enggak, lebih mabuk ku masalah hirup urang. Itu lebih memabukkan, Pat. Eta mah, Pat. Sok yang ngaku ya. Lu juga pasti Oh, gitu. iya, Masalah pasti. hidup pasti ya, Pastilah. teman-teman ya, bener kan? Masalah hidup mah pasti lebih berat lah dibandingkan narkoba. Gini, Pat. Nah, balik lagi ke soal kratom, saya ngerasa gini, heran gitu. Loh, ini kalau dia akan digolongkan jadi golongan 1, dimasukkan golongan 1, apanya yang berbahaya? Terus kemudian, bukankah selama ini petani kalaulah dia bukan tanaman liar, artinya dibudidayakan, mendapat kehidupan oke, dari sana ya? ada di sana juga udah berjalan ya, gue bilang tadi business as usual, biasa aja, nggak ada masalah gitu. Tapi ini mulai muncul wacana itu mungkin karena ada adiksinya mungkin ya. Lu gimana sih Jol, yang lu kan pernah, setahu saya lu pernah menggunakan kratom Pasti, juga kan? ya. Nah, gimana? Kok pasti jawabannya seolah-olah mana teh narkoba mah pokoknya nama dihapus ya gitu. Sok, gimana, Pak? Emang gimana sih kratom posisinya sebagai zat psikoaktif? Dia tetap ada efek ketergantungannya lah gitu. Kayak misalnya yang nggak usah kratom lah, kopi aja gitu. Kafein ya? Kopi aja kan, yang setiap hari minum kopi terus tiba-tiba berhenti minum pasti ngerasain efek ketergantungan dong gitu. Pusing lah, apalah gitu ya. Gua semenjak Sakit kepala sebelah. punya mesin kopi, sekarang jadi ketergantungan. Ya. Yo ngopi gitu sih. Ngopi. Sekarang Ah, ngopi kopi dia. kan kopi gunting. Kopi asli? Kopi asli. Oke, berarti Semenjak punya mesin kopi ya. oh, semenjak itu ya. Jadi bukan kopi gunting ya, bukan. Jadi emang nggak ada landasan ilmiahnya ya, bisa dibilang kayak gitu, untuk mengategorikan kratom sebagai narkotika golongan 1 yang nggak boleh digunakan untuk apapun gitu, untuk kesehatan. Ya, Nah. tapi oke, dia walau gimana pun dia ada adiksinya, tapi kalau dia analogikan seperti kopi, itu kan mungkin nggak apple to apple juga dengan ganja. Ganja tinggi nggak ketimbang kopi? Ketagihannya? Enggak kan? Nggak juga ya? Enggak. Nggak juga ya? Heeh. Oke, dibandingkan heroin. Oh iya, heroin Lebih parah ya. lebih parah. Tingkat ketagihannya kan lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi ini mirip-mirip seperti kopi misalnya, kata lu. Analoginya kratom ini. Iya. Ya mirip. Heeh. Boleh Nah, dibilang ringan. Nggak juga ya? ringan. Tapi Ringan. walau Kan lu gimana aja waktu ngeteh kratom itu nggak ngerasa Iya. apa kan? pun- Jadi gini, si kratom itu di Thailand itu pernah dilarang. Di Thailand pernah ya? Pernah dilarang 1943. Kalau tahu sih dari Google ya? Enggak. dari Bing. bukan Oh, dari Google. Bing ya? Oke. Lanjut, Pak. Ah. 1943 itu pernah dilarang Ah. gara-gara
ini motifnya motif ini ya, motif ekonomi politik lah. Persaingan bisnis. Jadi waktu itu pemerintah Thailand itu menaikkan cukai perdagangan opium. Oke. Gitu. Maka banyak orang-orang Thailand yang tadinya nyandu gitu, ngisep opium, beralih ke kratom ini. Oke. Gitu. Dari situ kemudian kratom dilarang, jadi narkotika golongan 1 kali ya di sana gitu. Nah, baru 2018 lalu bersama ganja di Thailand itu Ganja medis. iya, bersama ganja pelarangan itu dicabut. Jadi sekarang orang boleh lagi pakai konsumsi kratom ya? Iya, mereka ini kok insaf gitu ya, dan mulai mulai menyadari gitu bahwa ini tuh tanaman ini udah dipakai sama leluhur mereka udah ribuan tahun sebelum ada opium, sebelum ganja mungkin bahkan gitu. Jadi emang di sana ya diseduh dan dipakai untuk pengobatan beberapa penyakit kayak diare gitu. Maka sekarang yang 2018 itu bersama pelarangan ganja, pelarangan kratom dicabut. Gitu. Itu juga untuk melawan perdagangan gelap ganja maupun kratom di sana. Gitu. Jadi ya mereka udah insaf gitu, tapi pemerintah di Indonesia justru baru mau melarang kratom. 2017 mulai ada wacana untuk melarang kratom ya dan memasukkannya dalam golongan 1. Oke, tapi faktanya kan sekarang belum terjadi. Kratom masih, saya lihat sih masih ada ya penjualan kratom di marketplace misalnya ya di beberapa platform penjualan bisnis lah ya untuk jualan-jualan itu masih ada ya dijual kratom. Artinya memang masih diperbolehkan. Nah, apa sih yang lu tahu, Pat? Apa sih efek dari konsumsi kratom? Karena gini, salah satu komentar dalam kanal YouTube ini, dia ngaku pengguna kratom. Dia bilang dia tuh sebetulnya menggunakan kratom itu untuk mengalihkan dari, gue nggak bilang substitusi, dia bilang mengatasi ketergantungan gitu narkoba yang lain lah, sebut aja gitu. Dia maka konsumsi kratom. Nah, tapi itu memerangkap dia masuk ke jebakan yang baru, dia ketagihan zat baru. Ketergantungan zat kratom baru. ini itu sampai segitunya memang. Nah, kalau ada sih yang bilang bahwa dibandingin sama masa ketergantungan putus obatnya heroin, Misalnya heroin ya. Heroin, si efek ketergantungan kratom ini jauh lebih sebentar gitu. Kalau ketagihan heroin itu putus obat heroin itu bisa sampai seminggu gitu. Kalau kratom itu paling 2-3 hari udah selesai. Tetap Lebih ada. singkat ya, lebih singkat. Dan memang kayak di Malaysia gitu sih, Malaysia, Thailand, kratom itu emang terkenal untuk ngatasin ketergantungan heroin. Heroin ya. Ya, ini pun yang terjadi ini yang memang ada dalam komentar salah satu di episode di kanal ini, teman-teman, ada yang di antara penonton kami ini nanya soal itu. Bahas dong kratom ya. Terus terang ini akan jadi pembahasan kami mungkin di episode-episode berikutnya. Kenapa? Karena kita juga perlu menghadirkan ya mungkin siapa tahu kita bisa punya kesempatan untuk ngobrol sama BNN. Jangan dulu langsung BNN lah. Mungkin seorang dokter, mungkin dari sudut medis kan seperti apa sih soal kratom ini. Siapa tahu udah ada jurnal atau apa yang meneliti soal itu. Kemudian juga sebetulnya kami mimpi juga, Pat. Mimpinya tuh gini, kita kan pernah punya mimpi juga, ada narasumber-narasumber yang memang, contoh misalnya kalau kratom ini bisa kita bahas lebih detail, itu perlu ada juga pelakunya. Pelaku dalam arti gini, yang memang menjadi tergantung pada kratom itu kenapa enggak kita ajak bicara di sini juga petaninya, karena yang saya dengar petani atau mungkin pengusahanya ya, karena yang saya dengar itu bukan gini, di tengah bisnis atau di tengah persaingan usaha yang seperti sekarang, kratom itu masih punya prospek yang sangat baik katanya, karena permintaan dari luar negeri itu besar. Iya emang. Jadi kayak herbal kan, kayak herbal gitu loh. Jadi permintaan dari luar itu cukup besar. Jadi sebetulnya prospek ekonominya cukup baik gitu. Pertanyaannya balik lagi kan,
pelakunya. Ya kenapa harus dilarang gitu. Tapi oke, sebelum masuk ke sana ya kami juga pengen wawancara beberapa orang yang untuk ya siapa tahu kita bisa punya kesempatan itu hadir di studio atau ya kita lakukan secara online gitu kan. Itu termasuklah tadi mengetahui bagaimana zatnya, bagaimana mengatasi kalau dia jadi ketergantungan kan gitu. Itu penting saya pikir. Gitu. Ya kalau ada penelitian yang ya sudah meneliti itu mantap juga. Jadi Kratom pada intinya 2017 itu ada mulai muncul wacana itu dan di beberapa tempat di Indonesia terutama Sumatera Kalimantan yang saya tahu itu pengusahanya banyak. Bahkan ada asosiasinya kok setahu saya. Ada asosiasi Koprabu namanya. Koprabu. Koperasi. Nah, itu Kepanjangannya nggak tahu. kepanjangannya saya nggak tahu. Saya sempat komunikasi juga sama orang-orang itunya ya ada. Dan kalau di Pontianak tuh ada beberapa juga yang lewat ya kayak memang serikat ya, memang berserikat mereka ada organisasinya, asosiasi pengusaha itu yang memang menerima dari petani, mengolahnya, kemudian ekspor dan seterusnya. Bahkan yang kejadian sampai dilepas oleh Gubernur Kalimantan Barat itu untuk ekspor ke luar negeri, itu saya pikir ya saya nggak tahu ya, kalau saya sebagai pembaca berita itu melihatnya ini sebagai bentuk perlawanan gitu loh. Iya. Di tempat gua nih nggak ada masalah loh dengan ini, gitu Ini kan? menghidupi 300 ribuan loh petaninya. Petaninya Kratom ya. Iya. Oke, kok lu tahu sih? Google Kan ya? Googling ya. Baca lah. 300 ribuan ya. Heeh. Oke. Jadi ya teman-teman, ini mungkin hal yang menarik sama dengan begini. Kalau nasib daun kat sekarang gimana? Daun, nah itu juga kan sama tuh, daun kat itu sebenarnya udah lama ada di dalam daftar narkotika, tapi kan rame gara-gara kasusnya Raffi Ahmad ya waktu itu. Dan pohon kat itu banyak ditanam di daerah puncak tuh, Iya, Kampung Arab makanya ya. kasusnya ada di Cianjur, Bogor gitu kan, banyak orang yang menanam daun kat kan, Iya. gitu. Dan sekarang udah dilarang kan? Udah. Nah. Baru ketahuan dan baru ditegakkan itu si undang-undang narkotika itu. Jangan-jangan nanti semua tanaman nggak boleh karena Makanya. ternyata ada kecubung masuknya sih. Kecubung enggak? dimasukin? Kecubung enggak ya? Enggak ada. Padahal kecubung teman-teman kalau iya kan? Iya. Di kalangan kita aja lah dari kecil itu sering disebut sama boko cubung, cecak orang Sunda mah kalau karena iya, saya iya. lahir dan besar di Bandung. Lahir dan besar di Bandung Kecubung, sering jadi kumis bercandaan. kucing gitu ya. Iya. Kumis kucing kan. Kumis kucing itu kan biasanya diseduh juga, diseduh, diminum, tapi itu mah bagus buat obat jengjeriheun. Lu tahu jengjeriheun enggak? Apa tuh? Sakit pipis. Oh Iya. iya. Sedikit-sedikit. Oke, Itu oke. sama kumis kucing diseduh Pat. Biar lancar gitu. pipisnya. Bukan gue yang ngalamin ya, ada tetangga lah Pat gitunya. Jadi minum itu lumayan. Nah, saya nggak tahu apakah kumis kucing jadi bikin ketagihan orang juga. Nggak tahu lah teman-teman. Tapi emang pasti potensial sih untuk Potensial ketergantungan itu, zat-zat itu pasti dong. Masa sih? Iyalah. Kalau terus-terusan dikonsumsi, Secara rutin. iya rutin dikonsumsi. Terus-terusan ya. Kayak kopi aja deh. Kayak kopi ya. Heeh. Ada mualaf kopi ya di sini ya. Ada. Itu mualaf kopi kan. Oke kawan-kawan, saya pikir itu pengantar dari kami. Ini Kang, boleh nggak kalau teman-teman punya narasumber Oke. atau punya pengetahuan soal Kratom, Mhm. atau sebagai pelaku petani atau apalah konsumen gitu ya, boleh kirim kontak tapi jangan lewat kontak Jangan lewat komentar. Jangan komentar itu, email admin@rumahcemara. Oke, admin@rumahcemara.or.id. Iya. Itu nanti teman-teman nanti bisa lihat lah di layar ya, akan dituliskan alamat emailnya. Kesana teman-teman kalau punya informasi, ini nih misalnya saya punya narasumber ini dan dia bersedia misalnya untuk kita wawancarai, meskipun tidak perlu, kalau di luar Bandung kan mungkin secara teknis agak repot juga, misalnya lewat online, kenapa enggak? Sekarang teknologi Virtual. virtual udah memudahkan kita teknologi, jadi kenapa enggak? Yang penting adalah informasinya itu akurat dan sangat punya manfaat buat orang lain. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi bisa kirim email ke admin@rumahcemara.or.id. Kesana teman-teman bisa ngasih masukan ya, ngasih masukan soal narasumber, soal misalnya siapa tahu mereka punya malah yang mengonsumsi Kratom, dia mau bercerita pada kita tentang apa yang manfaat yang Apa yang dirasakan terjadi. dan apa yang terjadi. Kemudian juga kalaulah betul ini menimbulkan ketergantungan, ketagihan ya, Ketagihan. gimana apa yang terjadi saat ketagihan, dan kemudian
kalaulah dia sudah bisa mengatasi itu, mungkin bisa berbagi tips dengan yang lain kan gitu. Ya, kita pamit ya Pat ya. Sip. Sip, yuk terima kasih.